Assalamualaikum Bapak Ibu Guru, jumpa lagi di channel Inspirasi Guru. Bapak Ibu Guru, di video kali ini saya akan membagikan 10 contoh kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Nah, Bapak Ibu mungkin selama ini masih bingung mencari ide ya, kegiatan apa yang akan Bapak Ibu lakukan dalam kegiatan P5 dan PPRA. Nah, kali ini Bapak Ibu silakan tonton sampai habis ya 10 contoh ini, mudah-mudahan bisa cocok dengan sekolah atau madrasah Bapak Ibu. Oke, langsung saja. Ya, yang pertama Bapak Ibu bisa uh, melakukan penghijauan sekolah di kegiatan P5 dan PPRA-nya. Nah, kaitan dengan penghijauan sekolah, temanya bisa hidup berkelanjutan, kemudian dimensi P3-nya beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan bergotong royong, lalu elemennya akhlak pada alam dan kolaborasi, sub-elemennya menjaga lingkungan alam sekitar dan kerjasama, lalu profil pelajar rahmatan lil alaminnya bisa mengambil nilai kudwah atau keteladanan. Nah, Bapak Ibu, kalau ini menjadi topik kegiatan project ya P5 dan PPRA-nya di sekolah, ya keuntungannya Bapak Ibu sekolahnya bisa indah ya, bisa hijau. Lalu nilai-nilai yang didapat dari kegiatan project itu ya siswa mampu bekerja sama, lalu mereka memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya ya, sehingga diharapkan ya siswa yang mengikuti proyek ini menjadi inspirator bagi teman-teman yang lainnya, menjadi teladan bagi teman-teman yang lainnya dalam menjaga lingkungan sekolah. Lalu kegiatan yang kedua Bapak Ibu, ya menjaga kebersihan sekolah. Jadi menjaga kebersihan sekolah bisa dijadikan kegiatan proyek ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu temanya apa? Kalau menjaga kebersihan sekolah, temanya ya hidup berkelanjutan ya, masih kaitan dengan ya kalau suasananya nyaman, tentu kita ya tinggal di sana juga nyaman dan akan sehat ya. Lalu dimensi P3-nya ya bisa beriman, bertakwa, berakhlak mulia ya dan bergotong royong. Elemennya akhlak pada alam karena kita membersihkan lingkungan sekitar kita ya, terkait juga dengan alam sekitar kita. Lalu kolaborasi ya, siswa ya bersama-sama ya. Kemudian sub-elemennya menjaga lingkungan alam sekitar dan kerjasama. Nah, kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama oleh siswa-siswa ya dalam menjaga kebersihan sekolah. Nah, nilai PPRA-nya ya, profil pelajar rahmatan lil alaminnya bisa diambil nilai tidak ya, nilai konsistensi, karena untuk menjaga lingkungan kebersihan itu nggak bisa musiman ya, jadi harus konsisten ya, harus istiqomah. Nah, karena itu ya silakan Bapak Ibu rancang ya bersama siswa-siswanya bagaimana menjaga kebersihan sekolah ini agar tetap selalu bersih. Ya, banyak kegiatan-kegiatan yang bisa diselipkan di sana. Bisa membuat jadwal kebersihan ya secara bergilir antar siswa itu, kemudian bisa juga membuat tempat-tempat sampah ya, lalu bisa membuat tata tertib ya, tata tertib atau mungkin aturan atau mungkin pamflet-pamflet yang isinya kampanye tentang menjaga kebersihan. Nah, ini banyak kegiatan yang bisa dilakukan di topik menjaga kebersihan sekolah ini. Oke, selanjutnya Bapak Ibu yang ketiga ya, mendekorasi sekolah atau mendekorasi kelas. Nah, kegiatan mendekorasi ini bisa masuk ke topik project ya Bapak Ibu, dengan tema ya hidup berkelanjutan, lalu dimensi
profil pelajar Pancasilanya bergotong royong, mengambil elemen kolaborasi dan sub elemen kerjasama. Lalu nilai yang bisa PPRA yang bisa diambil nilai musyawarah, ya suro musyawarah, kemudian tidak juga konsisten juga bisa dilihat, ya bisa diambil dari kegiatan proyek ini. Nah, jadi Bapak Ibu sederhana ya kegiatannya, tapi manfaatnya ya dirasakan oleh siswanya ya. Kemudian nilai-nilai yang ingin diambil dari kegiatan itu juga bisa didapat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya, membuat kerajinan tangan. Ya, temanya kearifan lokal ya. Kerajinan tangan ini misalnya difokuskan untuk apa namanya kerajinan khas ya di wilayah Bapak Ibu ya. Dimensi P3-nya kreatif ya, lalu elemen yang dipilih menghasilkan karya dan tindakan orisinil. Suplemennya karena memang dari basecampnya kosong, maka kita kosongkan saja, dan nilai PPRA-nya bisa kita pilih dinamis dan inovatif ya. Jadi kita melatih siswa agar mereka bisa terlatih untuk berinovasi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kegiatan proyeknya Bapak Ibu bisa Bapak Ibu bisa menyulap sampah menjadi barang berguna. Jadi topiknya menyulap sampah menjadi barang berguna. Nah, temanya kewirausahaan atau sebenarnya bisa juga tentang hidup berkelanjutan. Tapi kali ini mungkin kita fokuskan ke tema kewirausahaan. Nah, dimensi P3-nya atau profil pelajar Pancasilanya kreatif, lalu elemennya menghasilkan karya dan tindakan orisinil, sub elemennya kosong, dan PPRA-nya dinamis dan inovatif. Nah, nanti dari kegiatan ini ya mereka membuat menyulap sampah menjadi barang-barang yang berguna. Lalu karena temanya kewirausahaan, pada akhirnya nanti siswa diajak untuk memasarkan ya, memasarkan hasil apa yang mereka buat dari sampah yang awalnya tidak bermanfaat menjadi barang yang berguna setelah. Nah, kegiatan berikutnya Bapak Ibu ya, yang bisa dipilih di dalam proyek penguatan profil pelajaran Pancasila itu merayakan hari besar Islam bagi yang Muslim ya, bagi yang agama selain Islam ya mungkin bisa menyesuaikan ya. Nah, temanya ya bangunlah jiwa dan raganya, karena kita di merayakan hari besar ini ya memang tujuannya adalah membangun jiwa dan raga siswa ya. Dimensi P3-nya beriman, bertakwa, berakhlak mulia, lalu elemennya akhlak beragama, sub elemennya pelaksanaan ritual ibadah, kemudian PPRA yang bisa diambil dari kegiatan itu adalah i'tidal ya, bertindak profesional dan konsisten atau istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Nah, sebenarnya bisa masuk semua ya kalau merayakan hari besar Islam itu nilai-nilai PPRA-nya bisa dapat. Tapi mungkin Bapak Ibu bisa memfokuskan beberapa nilai saja ya, satu atau dua. Jangan terlalu banyak karena kalau terlalu banyak nanti tidak fokus. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kegiatan yang bisa digunakan di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, festival budaya. Ya, festival budaya bisa Bapak Ibu jadikan topik kegiatan proyek penguatan pelajar Pancasila ya. Nah, temanya Bhinneka Tunggal Ika, lalu dimensi P3-nya berkebinekaan global, elemennya komunikasi dan interaksi antar budaya, sub elemen berkomunikasi antar budaya, dan nilai PPRA-nya tasamuh. Tasamuh ini ya artinya terbuka dengan perbedaan ya, toleransi ya, menghargai perbedaan-perbedaan baik itu ya suku, agama, kemudian bahkan budaya yang berbeda itu ya harus disikapi dengan terbuka ya, menghargai ya perbedaan-perbedaan itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa mengambil topik pertunjukan seni
Ya, seni apa aja ya, seni tari, pertunjukan apa namanya wayang, misalnya pertunjukan apa drama dan lain sebagainya. Bapak Ibu, topiknya kearifan lokal. Kalau mau khusus ya tentang seni khas lokal di mana sekolah kita berada. Nah, dimensi P3-nya berkebinekaan global, elemennya mengenal dan menghargai budaya, lalu sub elemennya mendalami budaya dan identitas budaya, lalu PPRA-nya tasamuh ya, menghargai perbedaan. Nah, berikutnya kegiatan proyek yang bisa kita gunakan ya, topik pemilihan ketua OSIS, ROHIS, kelas dan lain sebagainya. Nah, jadi pemilihan ketua OSIS bahkan ROHIS ya ketua kelas ya bisa dipilih, bisa dijadikan topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi temanya suara demokrasi, dimensi P3-nya berkebinekaan global, kemudian elemennya berkeadilan sosial, lalu sub-elemen yang kita pilih berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama. Jadi dalam proses pemilihan siapa yang akan menjadi ketua, ya semua siswa itu terlibat ya berpartisipasi untuk menghasilkan satu keputusan atau hasil siapa yang akan menjadi ketua dan lain sebagainya ya. Nah, nilai PPRA-nya bisa tawazun ya berimbang. Berimbangnya apa? Berimbangnya mungkin uh, walaupun ada calon yang dipilih ya tetap dalam keseimbangan ya. Tidak membenci lawan atau yang tidak dipilih gitu. Tetap proporsional ya. Kemudian tawasud pertengahan ya, tengah-tengah ya. Terbuka lah ya dengan siapa saja yang menjadi calon. Jadi antar pemilih itu ya dilatih sedini mungkin untuk bisa menghargai perbedaan pilihan. Nah, lalu kegiatan proyek berikutnya yang bisa kita jadikan topik Bapak Ibu kunjungan korban bencana. Nah, ini bisa dijadikan topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Nah, atau kunjungan bukan kunjungan korban bencana, mungkin kunjungan ke panti asuhan ya. Kalau seandainya misalnya korban bencananya ternyata dalam tahun itu nggak ada, lalu Bapak Ibu bisa melakukan kunjungan ke panti asuhan. Nah, tema yang diangkat Bhinneka Tunggal Ika ya, artinya ya meskipun yang terkena bencana itu tidak dari suku manapun ya, dari agama apapun ya, ketika mereka kena bencana ya kita atau siswa ya diajak untuk melakukan kunjungan ke sana. Ya, dimensi P3-nya bisa bergotong royong ya, bergotong royong artinya sama-sama ya, sama-sama mengumpulkan dananya, mengumpulkan bantuannya ya. Kemudian elemen yang dia ambil ada kepedulian untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Lalu sub elemennya tanggap terhadap lingkungan sosial. Jadi ini dilatih agar siswa kita tanggap terhadap lingkungan sosialnya. Terjadi bencana berarti ada yang membutuhkan bantuan ya. Sehingga tumbuh rasa kepedulian. Lalu nilai pelajar profil rahmatan dan alaminnya bisa kita ambil dari nilai ta'adub. Ta'adub ini artinya berkeadaban, berakhlak ya. Ya, berakhlak itu kan luas ya, bisa artinya cinta kepada sesama manusia. Artinya bisa kepedulian juga di sana bisa ditanamkan ya di dalam nilai PPRA ini ya. Merasakan empati ya bagi yang terkena bencana. Bapak Ibu, demikian 10 contoh kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bisa Bapak Ibu jadikan inspirasi ya untuk memilih topik yang tepat bagi sekolah Bapak Ibu dalam kaitannya dengan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah Bapak Ibu. Mudah-mudahan menginspirasi. Selamat mencoba.